الحمد لله الذي جعل هذا الاجتماع اجتماعا روحانيا وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محيا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berberkah ini, tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua, sehingga kita patut untuk senantiasa melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai pengakuan hamba atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan teladan kepada kita semua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya hamba yang dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang sering-sering bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini tema yang saya ingin urai secara ringkas ialah mujahadah dan muhasabah diri dalam kehidupan. Mujahadah dan muhasabah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 8, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa ajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim. Apa kata Allah? Dialah Allah yang telah memilih kamu. Jadi orang yang berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, Allah memilih mereka, orang pilihan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim, dan tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan atau kesempitan. Artinya jero agama de nak pesusah. Bunyan Islamu alal yasari, pondasi Islam itu dasarnya kemudahan. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran di surah, termasuk surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah mengatakan, millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim alaihissalam. Artinya tauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kepastian yang tidak bisa dihindari oleh seluruh manusia, dan kepastian itu pasti terjadi kepada kita semua, termasuk ayat yang saya bacakan tadi, Qul innal mautal dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mautal lati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kepastian itu yang selalu kau hindari, kepastian yang dimaksud adalah kematian. Fa innahu mulaqikum, pasti kalian akan berjumpa dengannya. Oleh karena itu, seseorang yang tahu siapa sebenarnya dirinya ini, siapakah manusia yang sesungguhnya, tahu apa tujuannya dia diciptakan di muka bumi ini, tahu dia mau kemana setelah kehidupan dunia ini, dia menjalani hari-harinya dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka pada saat itulah hamba sudah siap berjumpa dengan kepastian itu. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang hidup di dunia ini tidak mengenal siapa dirinya, untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini, dia tidak tahu dia mau kemana setelah kehidupan. Artinya dia tidak tahu setelah kehidupan dunia ini ada alam barzakh, masih ada alam yang akan dilewati sebelum alam akhirat adalah alam barzakh. Semua manusia akan menempatinya, dan dia senantiasa membangkang di hadapan Allah, tidak mentaati perintah agama dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian menurut mereka, bagi mereka adalah bayang-bayang yang sangat menakutkan dalam dirinya. Ia nanti gatau metode mati pak nasabah hal seperti ini. Dia tidak mengenal di mana dia akan kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini surah Al-Hajj ayat 78, banyak orang salah kaprah tentang jihad. Naseng yang berjihad mamusuh bawang, naseng yang berjihad pada Palestina dengan Israel. Padahal terlalu sempit pemahaman kita kalau memaknai jihad hanya peperangan. Menarik mujahadah, ijtihad dan jihad. Apa perbedaan antara jihad, ijtihad dan mujahadah? Sama-sama asal katanya dalam bahasa Arab jahadah. Jihadul, ijtihad dan mujahadah. Paling tidak jamaah, sebelum saya membahas tiga aspek itu perbedaannya, menurut ulama tafsir dan beberapa literatur pendapat ulama-ulama mufassirin, memahami kalimat wajahidu fillahi haqqah jihadihi, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad, paling tidak 4 maknanya. Yang pertama adalah mempertahankan diri dari musuh. Termasuk tadi saya katakan saudara-saudara kita yang di Palestina itu berjihad mempertahankan harga dirinya umat Islam dengan simbol Masjid Al-Aqsa Palestina.
Dan termasuk kita-kita yang diinjak-injak harga dirinya, diinjak-injak kebenaran, maka kita patut untuk melawan, kritis, selama itu pada jalur kebenaran. Makanya dalam Islam disebut dikenal maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan diturunkannya syariat. Satu di antaranya adalah hisbun nafs, menjaga diri. Menjaga diri. Kalau kita direndahkan, kalau kita diinjak, bahkan dizalimi, kita patut untuk mempertahankan diri. Yang kedua, menarik, ada pertanyaan kadang-kala mahasiswa pasca sarjana di Unpad, Pak, kenapa Palestina selalu dijadikan sasaran empuk oleh Israel? Bukankah dalam sejarah, saya jawab, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya ketauhidan, atau Abu Anbiya, nenek moyangnya para nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, secara singkat saya bahas, punya istri bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini lama tidak punya keturunan bersama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Minta digagal anaknya. Akhirnya mengizinkan suaminya untuk menikah kembali, dan akhirnya membebaskan budaknya bernama Siti Hajar untuk dimerdekakan, lalu dijadikan sebagai istri. Tidak lama kemudian Siti Hajar hamil, mengandung anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian ternyata mata putus Siti Sarah. Siti Sarah ini hamil, mengandung anak, itulah kelak kemudian menjadi Nabi Ishak. Itulah akan kemudian Nabi Ishak alaihissalam. Dari garis keturunan Ishak, maka lahirlah Ya'qub alaihissalam yang kelak diberi gelar sebagai Israel. Isra dalam bahasa Ibrani adalah hamba, Eli berarti Allah. Dalam Islam, Israel berarti hamba Allah. Bani Israel adalah anak cucu keturunan dari Ya'qub alaihissalam. Dari garis keturunan Siti Hajar, Ismail alaihissalam sampai mentok nanti kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari garis keturunan Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihissalam, Isa binti Maryam. Jadi Nasrani, Yahudi dan Islam hakikatnya bersaudara. Tapi kenapa orang-orang Yahudi begitu membenci umat Islam hari ini, terutama Palestina? Bukan cuma Masjid Al-Aqsa mau direbut, bukan itu faktor utamanya, tapi dengan kesejarahan bahwa orang-orang Yahudi tidak rela kalau yang menutup risalah kenabian itu dari garis keturunan Ismail alaihissalam, yang konon menurut pemikiran mereka lahir dari budak yang bernama Siti Hajar. Mereka gengsi dipimpin, ditutup oleh garis keturunan budak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang kedua jamaah, makna jihad yang kedua adalah menegakkan agama Allah dan meninggikannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin." Siapa yang mendirikan salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agamanya, pilarnya. Wa man taraka as-salat, siapa yang sengaja meninggalkan salatnya, faqad hadamatin, maka
dia meruntuhkan tiangnya, meruntuhkan agamanya. Itulah sebabnya kepada seluruh jamaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul masjid, ahlul jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama nisful lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat tahajud atau sholat lain setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, si sambung ya hadis fa ka'annama shalla kullal lail, maka dia sholat seperti sholat lain satu malam full. Maka annama shalla laila kullah, shalla laila kullah, maka dia sama halnya sholat lail, sholat tahajud satu malam full. Maka bersyukurlah kita yang ahlul jamaah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu godaan syaitan yang terkutuk. Jadi makna jihad itu berusaha melepaskan diri dari belenggu godaan syaitan yang terkutuk. Manusia kadang lupa kalau ada satu makhluk Allah yang tugasnya cuma satu, yaitu mensesatkan anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad SAW. Manusia lupa kalau ada satu makhluk Allah yang sudah nyata-nyata adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Manusia lupa kalau makhluk itu mengandalkan bisikan-bisikan negatif. Dan itu bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 16, 17 seterusnya. Surah Al-A'raf. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Qala, telah bersumpah Iblis bersumpah, fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku berjanji aku akan menggoda anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Aku akan menggelincirkan mereka, aku akan mengsesatkan mereka dari jalan-jalan kebenaranmu. Sumpahnya Iblis. Tsumma la'atiyanna min baini aydihim, aku akan goda mereka dari arah depan. Oleh kalangan mufassirin banyak berpendapat depan yang dimaksud adalah dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu saja. Dunia di depan kita dengan begitu indahnya. Kadang-kala saya berpikir bahwa kejujuran ilmiah yang kurang pada diri orang muslim. Kejujuran ilmiah adalah berani mengatakan tahu kalau memang dia tahu, dan berani dengan ikhlas mengatakan saya tidak tahu kalau memang tidak tahu. Yang banyak merusak hari ini adalah kadang-kala kita pura-pura tahu padahal sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Ini yang banyak merusak jamaah. Apa kata Allah? Wa min khalfihim, dari arah belakang akan digoda oleh iblis. Belakang yang dimaksud adalah akhirat. Kita ini
diupayakan oleh syaitan iblis beserta bala tentaranya agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa ada kehidupan akhirat, lupa kalau ada hari pembalasan, lupa kalau ada hari di mana hari perhitungan, yaumul hisab, hari perhitungan, hari penimbangan amal. Dan itu Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap dia dibiarkan hidup begitu saja di dunia tanpa ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kalian tertipu dengan hal itu. Allah sudah jelaskan. Jangan sampai kalian mengira ibadu bawa kulinoe digaga pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Para mufassirin memahami bahwa kanan ini bermakna kebaikan. DC. Hati-hati jamaah, saya dan seluruh jamaah. Jangan sampai kita menganggap kita lakukan ini adalah kebaikan. Mumpu yakku adie, riak, puji alih, gila sanjungan, gila pujian. Wih, hebat-hebat, wih, luar biasa kita. Ya, wih, luar biasa. Akhirnya muncul kesombongan dalam diri hidup ini dan memandang enteng orang lain. Itulah orang-orang sombong, kata Nabi. Al-kibr badrun nasi wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Jangan sampai kita berinfak, bersedekah, berbuat baik, tapi bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena lillahi linnas, mau dilihat oleh manusia, mau disanjung-sanjung, karena dermawan kebaikannya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan wa an aymanihim sebelah kanan, membaca Al-Quran. Apa dalam setiap malam, setiap hari kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau malam Jumat, surah Al-Kahfi kita baca, surah Yasin kita baca. Wah, napa temu era 2 surah, tapi 1 kali 1 bulan. Tidak apa-apa jamaah, mungkin kita baca 3 ayat per malam. Cek dek nih, 10 ayat per malam tapi istiqomah. Daripada nak uji nih, wah, dalam surah Yasin, surah Al-Kahfi, tambah si surah Ar-Rahman, 3 surah, tapi 1 kali 2 bulan kita digoda. Wa an syama'ilihim, dan sebelah kiri, syaitan iblis menggoda kita dari sebelah kiri. Iblis menggoda sebelah kiri adalah keburukan segala. Tetapi jamaah ingat apa kata Allah dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosanya, asrafu ala anfusihim, yang menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. No pikir Allah Ta'ala sebelum ajal tiba, sebelum kematian mendatangi kita, pintu taubat masih terbuka lebar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubaddil. Allah tidak lagi menerima taubat hamba kalau nyawanya, rohnya sudah ada di tenggorokan ketika dicabut oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Tapi mumpung masih ada kesempatan, kita yuk bermujahadah. Ini
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan jihad? Jihad ini adalah berperang dengan fisik. Semua orang bisa berjihad karena fisik. Sementara di atas level dari jihad adalah ijtihad, berperang dengan akal. Ini jarang orang bisa lakukan. Hanya orang-orang pintar, hanya orang-orang cerdas yang bisa berijtihad, memutuskan satu persoalan, apalagi dalam agama. Ijtihad, ada keputusan lahir dari hasil pemikiran para ulama. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran." Jikalau seseorang memutuskan satu keputusan, lalu keputusan itu benar, maka pahalanya 2. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajrun. Dan jika keputusan itu diambil salah, ya, bagi mereka yang melakukan ijtihad, maka pahalanya 1. Saya teringat dalam sebuah perkuliahan di program doktoral 4, penjelasan dosen mengatakan kenapa umat Islam banyak berbeda-beda, terutama dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal, atau menentukan ini. Ada ru'yah, ada hisab, bahkan ada metodologi yang lain, termasuk kelompok-kelompok tarekat yang tidak mengandalkan hisab, tidak menggunakan ru'yah, tapi menggunakan metode yang lain. Profesor Dr. Adib Al-Jabiri, penjelasan dosen singkat, mengatakan bahwa ada 3 pendekatan manhaj metodologi yang digunakan umat Islam sehingga berbeda-beda seperti ini. Itu baru beberapa satu secuil perbedaan. 1, ada umat Islam menggunakan metodologi manhaj berpikir bayani, mengandalkan tekstual, apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, itu yang dikerjakan. Ada juga kelompok Islam yang mengandalkan burhani, ada teks, ada juga kontekstual. Itulah kemudian kenapa Muhammadiyah memilih hisab. Karena kecanggihan teknologi dengan ilmu pengetahuan, ilmu falak sudah berkembang, maka diputuskanlah bahwa antara akal dan ayat-ayat Al-Quran itu dikombinasikan. Sementara kelompok metodologi yang menggunakan irfani, mengandalkan intuisinya, mengandalkan hatinya, mereka para pimpinan tarekat itu mengandalkan ilham dari Allah. Dengan kemampuan para pimpinan tarekat yang disebut mursyid, itu memutuskan berdasarkan keyakinannya. Nah, makanya ada kelompok Islam lebih dulu lebaran daripada NU dan Muhammadiyah yang mengandalkan. Nah, sementara mujahadah artinya berjihad dengan hati nurani, berjihad dengan hatinya. Tadi berjihad dengan fisik, berjihad dengan ilmu, berjihad dengan fisiknya. Ada hadis Nabi SAW, yuzar yawmal qiyamati midadul ulama'i bidma'i syuhada. Nanti di hari kemudian itu akan ditimbang karyanya ulama dengan darahnya para syahid, para syuhada. Itu ditimbang. Dalam riwayat yang lain lebih tinggi, lebih berat timbangannya midadul ulama, karyanya ulama ketimbang dengan darahnya syuhada. Kenapa? Karena alasannya karyanya ulama itu dinikmati banyak, sementara darahnya syuhada itu berperang dengan fisiknya saja. Dan inilah yang sangat penting jamaah,
adalah mengkombinasikan antara jihad fisik, jihad akal, maka muncullah mujahadah, baru sempurna, komplit jihad yang sesungguhnya. Inilah kesalahan sebagian saudara kita yang memahami ayat secara tekstual. Contoh, waqtuluhum min haitsu taqtumuhum, bunuhlah mereka orang kafir dimanapun kalian dapatkan. Tenro-tenro meruntuh KBRI unoi, bom di mana-mana, karena salah memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak menggunakan metodologi kombinasi antara jihad, ijtihad dan mujahadah. Berjihad sesungguhnya antara fisik, akalnya, kecerdasannya, pemikirannya dengan perasaannya. Makanya bunuh diri itu sangat dibenci oleh Allah, karena ayat Al-Quran mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dari kesesatan, kebinasaan. Termasuk orang yang bunuh diri adalah zalimu li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah secara singkat itu dapat dilihat dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Koreksilah dirimu sebelum dihisab, dihitung nanti oleh Allah di hari kemudian. Bukankah jamaah dalam perjalanan kehidupan kita ini kadang kita salah, kadang kita benar, kadang kita hilaf, kadang kita berbuat buruk terhadap orang lain, kadang kita menzalimi diri sendiri. Bahkan kalau kita kupas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tiadalah utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Pertanyaannya, Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sudahkah kita menjadi rahmat kepada orang lain? Sudahkah kita menjadi rahmat kepada keluarga kita? Sudahkah kita menjadi rahmat bagi pemimpin, rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya? Sudahkah kita ketika tidak ada dicari oleh orang, disenangi kalau datang, disambut baik kalau kedatangan kita? Atau sebaliknya, kalau kita tidak ada, kita tidak dicari? Atau sebaliknya, kalau kita hadir, engkaki masih lengi tawe, tasir lengi tawe, engkas itu banyak sipai. Apakah kita seperti itu dan seterusnya? Itulah sebabnya jamaah, kita harus memuhasabah diri, mengoreksi diri. Perjalanan hidup ini sangat singkat, dunia ini sangat singkat. Baina a'mal ummati baina sittina ila sab'in. Wa qallahu man yajuzu zalik. Umurnya umatku hanya 60-70 tahun saja. Sangat sedikit yang bisa melewati umur 60-70 tahun ini. Oleh karena surah Ar-Rum 54 menitikkan kepada kita pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari awalnya lemah menjadi kuat, dari kuat dikembalikan menjadi lemah lagi. Ternyata tupale dena menendungan iwi agala renge, ada kalanya kita akan lemah dan siap untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jamaah, ad-din nasihat, agama ini adalah nasihat. Nasihat itu ada dua. Ada nasihat masmu'iyah, pendengaran kita ini dari hasil ceramah kajian ulama. Seperti inilah nasihat orang tua kepada anaknya, masmu'iyah. Nasihat guru kepada muridnya, masmu'iyah, dari sam'un, pendengaran. Tapi yang paling penting adalah nasihat masyhudiyah. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, itulah nasihat yang sesungguhnya. Wa kafa bil mauti wa'idan, cukuplah kematian sebagai nasihat kepada kita semua. Saya tutup jamaah dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah satu dari hadis Umar bin Khattab
Inna min ibadillahi ma hum bi anbiya'i wasyuhada yaghbaquhumul anbiya'i wasyuhada yaumil qiyamah. Kata Allah dalam hadis ini bahwa sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah, bukan dari nabi, bukan dari syuhada, tapi para nabi dan syuhada itu cemburu kepada hamba Allah itu. Bila ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, man hum wa ma'amaluhum, siapa mereka dan apa amalannya yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada? Apa kata Nabi? Tahabbu qaumun tahabbuna min ruhillahi azza wa jalla min ghairi arhamin bainahum wala amwalin yatahatuna bainahum. Mereka yang saling mencintai dengan saudara-saudaranya bukan karena kekeluargaan, bukan karena nasabnya, bukan karena masih sumpul saudara kandung, wala amwalin, bukan karena hartanya, bukan karena materinya, bukan karena kekayaannya kita hormati orang, tetapi betul-betul lillahi ta'ala merekatkan ukhuwah persaudaraan antara sesama muslim. Inilah yang dicemburui oleh para nabi. Yang terakhir, yang hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya kira ini sangat penting jamaah. Tuftahu abwabul jannah yaumul qiyamah yaumul itsnain wal khamis. Pintu surga itu terbuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru 'abdin, maka hamba itu diampuni dosanya oleh Allah, illa yusyriku billah, kecuali yang mensyirikkan Allah, syirik kepada Allah. Manusia yang pengapak dua itu di metonan ada pun dosa Allah Taala, tapi ada golongan ini tidak dicatat amalnya oleh malaikat, tidak dikumpul amalnya oleh malaikat ke langit setiap hari Kamis. Siapa mereka? Kata Nabi, rajulan, seseorang kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Ada orang yang punya perseteruan, punya masalah, memutuskan persaudaraannya, baku bombe, baku diam, di nasiwada. Qala, Allah berkata, hai malaikat, utruku halaini hatta yastalihah, tinggalkan orang itu, jangan kumpul catatan amalnya hatta yastalihah, sampai dia akur kembali, sampai dia baku baik kembali. Dan inilah yang sangat penting. Saya kira inilah yang saya sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangan dari penyampaian saya akhiri dengan ucapan nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.